Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 3, kami dari kelompok 7. Nama saya Sulastri. Nama saya Diana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai surat lamaran pekerjaan. Pembahasan pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau seorang terbatas yang bisa disebut dengan PT. Berikutnya adalah tentang isi dan sistematika. Isi dan sistematika ada 9, yaitu 1. Menulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat dan hal. Yang ketiga, alamat surat yang akan dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Terdapat identitas diri, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama lengkap. Pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Yuliana. Saya akan melanjutkan kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah diejak, dan mudah dibaca. 6. Melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat, hal, tempat, dan lain-lain. Baiklah, ini akan ada contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat gambar di samping. Yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya bisa dilihat di samping ya. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak bisa disingkat seperti jika, JK gitu kan nggak bisa. Terus angka dan dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya lampiran 4 lembar gitu kan. Yang ketiga, alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Dan tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalamnya menuliskan keterangan tersebut. Huruf kata digunakan dengan huruf kecil. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik, koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. 7. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan lamaran pekerjaan kepada instansi yang dituju. 8. Salam penutup. Jika diawali ada salam penutup, tentukanlah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda
Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, dilalukan di bawahnya ditulis nama lengkap. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.